sekarang lagi Pak Ahmad. Sudah sini kan lebih enak lagi kosong saya. Gitu Baik, ya. Pak Ahmad mengajar di mana? Silakan Pak Ahmad ya. Saya mengajar di MI Miftahul Ulum di Probolinggo, Pak. Saya mengajar di Quran Hadis di kelas 5. Kelas 5 berarti di Ibtidaiyah ya. Iya, Pak. Nah, baik, kelahiran tahun berapa nih Pak Ahmad? Saya tahun 79, Pak. Jadi umurnya sudah 79. 43 tahun. Sudah berumur, Pak. Sudah berumur. Nggih. Saya kira lebih tua dari saya karena penampilannya bermutu tua. Baik ya, kita lanjutkan. Berarti EPP-nya sudah diupload ya? Sudah, Pak. 3 EPP berarti ada 1 EPP yang harus kita kuasai. EPP yang berapa itu Pak? RPP yang pertama, Pak, yang surah At-Tin. Ya, surah At-Tin. Silakan tilawah dulu Pak Rahmat. Ini panggilannya Pak Rahmat atau Pak Rohamat? Rohamat, Pak. Enggak Pak Rohamat saja, Pak. Coba Ambo itu juga bahasa Minang itu. Panggilan hanya, Pak. Panggilan. Nggih. Silakan tilawah dulu Pak. Nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattin wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Langsung ayat yang akan jadi materi di RPP-nya ya. Iya, Pak. Ya, jadi materinya tentang apa tuh? Surat At-Tin, Pak. Ya, tentang surat At-Tin ya. Ya, berarti dari sisi tajwidnya juga diajarkan nanti ya Pak? Tajwidnya enggak, Pak, karena kita materinya itu hanya ini kan 2 kali pertemuan, jadi hanya membaca dan mengartikan saja, Pak. Ya, membaca dan mengartikan berarti di tujuan pembelajaran apa bunyinya tuh? Di tujuan pembelajarannya itu yang pertama menelaah bacaan surat At-Tin, kemudian yang kedua mengartikan surat At-Tin, dan yang ketiga menjelaskan arti dan kandungan surat At-Tin, Pak. Kan salah satu yang dituntut nanti dalam pembelajaran tuntutan abad 21. Kira-kira gambarannya tuntutan pembelajaran abad kekinian itu apa ya? Dari mana kelihatannya? Mohon maaf, Pak. Tentu dari pembelajaran ini baik dari penyusunan RPP itu kan sudah tergambar ya. Tuntutan pembelajaran abad 21. Itu apa kriterianya? Ciri-cirinya Pak? Oh, ciri-cirinya hot, Pak. Ya, ada berbau-bau hot. Ya, berbau hot. Apa itu Pak Rahmat? Hot itu adalah berpikir tingkat tinggi yang kita mengambil dari rumusan Bloom dan Anderson, Pak. Dari rumusan Bloom, ya. Bloom taksonomi berarti C apa tuh kalau dari ranah kognitifnya? Kalau ranah kognitifnya itu, nah ini mungkin karena saya ini di tingkat ibtidaiyah, jadi saya ngambil keputusannya itu pakai yang lot, Pak, bukan yang hot masih. Jadi masih ada C2, C yang lot masih. Ya, sebenarnya meskipun untuk tingkat ibtidaiyah tidak masalah ya. Kreativitas mereka bisa diukur dengan hot ya, tidak masalah. Ya, istilahnya penguasaan kognitif mereka diukur dengan hot juga. Kan bisa ada berapa alternatif. KKO, kata kerja personal yang dipilih, umpamanya untuk C4, C5, C6. Ya. Mesti
kalau hot itu nggak mesti untuk tingkat atas, enggak ya. Oh, enggak. Soalnya saya Baik, Pak kan Rahmat. gini Pak, mohon maaf, Ya, saya kan juga mengukur kemampuan siswa gitu Mas ya Pak. ya, fleksibel ya. Tentu kira-kira gambaran medianya apa itu? Media pembelajaran. PowerPoint Pak, ada video, ada PowerPoint. Jadi PowerPoint saya itu medianya itu saya jadikan bentuk video. Ada LKPD, juga ada artikel gitu Pak. Saya ngambilnya di situ. Cuman yang dikasihkan ke anak-anak itu yang saya tampilkan itu hanya video sama PowerPoint saja. Ya, PowerPoint yang divideokan kayak video sumber belajar itu ya. Iya Pak. Berarti didesain sendiri. Iya, desain sendiri Pak. Nah, itu kan media tuntutan kekinian. Cuma tentu bisa jadi ada kondisi tertentu yang dihadapi nanti ya. Pak Rahmat memakai media tersebut. Ya. Iya Pak. Contohnya mati saja listrik ya. Apa alternatifnya? Gimana Pak? Mati saja listrik kalau di saat memakai media PowerPoint. Apa alternatif pilihan selanjutnya? Oh, saya pakai Pak, apa namanya, buku bisa mati listrik itu saya pakai buku guru itu Pak, pakai buku guru, terus anak-anak itu pakai buku siswa yang cetakan dari Kemenak, terus saya pakai Al-Quran terjemah itu Pak. Berarti itu sebagai sumber belajar ya. Iya Pak. Ada sumber-sumber yang bersifat kekinian dari hasil penelitian. Tidak ada Pak. Nanti kan bisa dilihat di kisi-kisi UKIN. Salah satu yang diminta nanti di sumber belajar adalah hasil penelitian. Nah, hasil penelitian itu biasanya dimuat di jurnal-jurnal penelitian. Nah, jadi bukan hanya ditulis di sumber belajar ada jurnal penelitian, sekaligus linknya, karena tidak semua jurnal mengkaji tema yang bersinggungan dengan kita. Kalau ada tema yang bersinggungan, cari link jurnalnya. Ini bisa nanti dilacak di Google. Oh ya, siap Pak. Siapa Pak? Nanti kalau pesan jurnal, karena itu salah satu yang akan diukinkan nanti Pak Rahmat ya. Supaya ini aja ya. Baik ya, tentu metode dalam DRPP itu sudah tergambar, ada pendekatan, ada metode pembelajarannya. Metode apa yang dipakai ya? Saintifik sama PBL Pak. Ya, ada PBL, berarti ada pendekatan PBL ya. Ya, pendekatan PBL. Bagaimana tuh? Atin itu di PBL kan gimana tuh? Gimana Pak? Berarti dalam bentuk apa PBL-nya? Materinya kan tentang surat Atin ya. Gini Pak, kita menayangkan dulu slide PowerPoint-nya. Setelah itu saya minta anak-anak itu untuk mencari sebuah masalah yang berada di daerah sekitar. Oh gitu. Ya, seperti contoh itu Pak, yang wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun gitu Pak. Seperti contoh apa akibatnya bagi orang yang mencuri gitu Pak. Saya suruh anak-anak mencari beberapa permasalahan, kemudian saya suruh untuk mendiskusikannya dan mempresentasikannya. Berarti ada penugasan berarti ya. Iya Pak. Menghubungkan materi dengan kondisi di daerah sekitar di masyarakat. Baik Pak Rahmat ya. Kayaknya karena kita percepat karena waktu kita juga ini berjalan terus, kita cukupkan nanti. Silakan siapa lagi yang selanjutnya. Baik, kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya Pak Rohamat Amboy ya? Enggak Pak, Rohamat toh Pak. Oh, Rohamat saja. Iya. Jadi Amboy itu di mana itu? Amboy itu cuma panggilan teman-teman Pak. Oh gitu. Guru itu Pak. Pak Rohamat ini ngajar Al-Quran hadis? Iya Pak. Ini ngajarnya di mana Pak? Di MI Miftahul Ulum di Probolinggo, Jawa Timur. MI di kelas 5 Pak.
kelas 5 ya. Ya. Baik. Pak Rohmat, kemarin itu yang diupload PPT-nya PPT RPP-nya temanya tentang apa kemarin itu? Surat At-Tin, Pak. Oh, surat At-Tin. Nggih. Itu temanya tentang apa itu? Tentang eh tentang anu Pak, apa namanya? Perbuatan amal baik dan amal buruk. Terus juga tentang apa namanya tuh? Amal tentang amal soleh, Pak. Terus bentuk manusia diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang sebaik-baiknya gitu, Pak. Yang paling baik. Dan Oh, Allah gitu maha ya. bijaksana gitu, Bapak. Itu menjelaskan ini ke anak MI cukup berat ini enggak, Pak Rohmat? Lumayan, Pak. Bapak Lumayan. Ya, Pak. Bapak aslinya Madura ini. Iya, Pak. Ini dari bahasanya kelihatan ini. Maduranya di mana? Di Sampang. Nggak di Probolinggo, Pak. Probolinggo itu mayoritas Madura, Pak, bahasanya. Ya, dulu dari Maduranya dari Sampang, Sumenep, Pamekasan atau dari mana Nggak, aslinya? aslinya saya memang Probolinggo, cuma mbah saya dulu, Pak, dari Madura, dari Sumenep. Oh, begitu. Dari Iya. Sumenep ya. Oh, iya. Iya. Nah, baik Pak Rahmat. Jadi ketika menjelaskan terkait dengan penciptaan manusia ini dalam surat At-Tin ya, Iya, Pak. saya kira untuk anak MI kelas 5 itu ini cukup berat. Nah, kira-kira apa yang Pak Rahmat lakukan untuk mempermudah pembahasan ini sampai kepada siswa? Saya melakukan Pak, meminta siswa itu untuk mengamati eh, masyarakat sekitar tentang bentuk-bentuk apa penciptaan Allah dan bentuk-bentuk manusia, Pak, rupa-rupa manusia seperti si A bentuknya seperti ini, si B bentuknya seperti ini, terus coba dibandingkan dengan eh, hewan gitu, Pak. Terus saya minta siswa itu kira-kira mana yang lebih bagus ciptanya anak Allah itu, yang lebih sempurna. Setelah itu saya suruh buat kesimpulan, saya suruh diskusikan di kelas. Setelah mengamati itu saya suruh diskusi di kelas, kemudian saya presentasikan, Pak. Siswa yang presentasikan. Jadi lihat di daerah sekitar itu sudah, Bapak. Eh, itu kan sifatnya fisik ya. Iya, Pak, fisik. Barangkali sudah memasuki wilayah barangkali seperti kelebihan manusia dibanding dengan ciptaan yang lain. Ya, Itu ya. iya, Pak. Dan rasanya nuansa ini lebih terdepan dibandingkan dengan persoalan fisik. Cuma saya melihatnya memang Pak, apa kita mengamati itu agar lebih lebih agar lebih menghayati lah Pak makna dari surah At-Tin itu Pak, tentang tema yang diangkat yaitu Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya itu Pak. Ah, itu punya buku buku referensi itu berarti ya Pak Rohmat. Iya Pak. Referensinya yang dari Kemenak. Ya, buku guru Kemenak tahun 2020. Oh, 2020. Siswa kita juga punya buku itu. Ya, buku Pak, buku siswanya. Ah, kalau anak SD itu saya kira yang perlu ah, diperbanyak itu barangkali bagaimana memasuki dunia hayal mereka ya Pak Rahmat. Barangkali dengan seperti ya animasi barangkali Pak Rahmat juga punya PPT berarti barangkali ya.
Punya Pak, punya. Nah, barangkali seperti apa kira-kira isi PPT-nya? Kalau si PPT-nya itu ya bahan ajar yang video saya sendiri itu Pak, PPT-nya. Cuman animasinya itu dalam bentuk gambar saja. Oh, gambar. Itu Ya, diambil diambil dari internet berarti ya. iya Pak. Eh, ini kan innal insana fi ahsani, kan itu ya, Iya Pak. fi ahsani takwim ya. Win. Dalam wilayah ini saya kira seperti Probolinggo itu sudah masuk ke wilayah eh, multikultural. Iya Enggak ya, Pak. enggak sampai ke sana ya. Atau umpamanya sampai ke moderasi bagaimana kemudian menyikapi dengan perbedaan-perbedaan itu membangun sebuah harmonisasi dalam berteman, dalam bertetangga dari perbedaan-perbedaan penciptaan. Sudah sampai ke sana barangkali bisa kita masuki, Pak. Eh, kalau untuk ke arah sana, kalau untuk siswa ME itu agak berat kayaknya Pak. Jadi saya Oh, mulai benar itu ya. kan, nggih. Soalnya sekarang di daerah Purbolinggo itu kan ada anu tuh Pak. Laki-laki pakai anting, terus ada laki-laki yang kayak di drum band itu Pak. Sekarang sudah kayak laki-laki itu sudah berpakaian perempuan gitu Pak. Jadi saya mengupas itu lewat lewat ayat Fiasani Takwim itu Pak. Kan drum band sekarang itu kesenian drum band di Probolinggo itu yang laki-laki itu pakai baju-baju perempuan itu Pak, pakai dandan apa gitu Pak. Jadi Jadi dalam konteks ahsani takwim kemudian perkembangan title atau mode itu bagaimana Pak Rahmat mempertemukannya itu, mendialogkannya. Kalau kita lihat di dalam ayat ataupun di dalam hadis itu persoalan konsep laki-laki dan wanita itu kan jelas ya. ya, Jadi laki-laki seperti ini, perempuan seperti ini. Jadi kalau ada kemudian yang meniru atau kemudian yang menampilkan sosok laki-laki seperti perempuan atau sebaliknya, ini kan menjadi persoalan dan saya kira dalam konsep psikologis dan eh, sosiologis itu juga menjadi cibiran dalam masyarakat ya Pak. iya Nah, Pak. bagaimana Pak Amboy, Pak Rohman ini mempertemukan ini dalam pemahaman siswa? Eh, ya jadi itu saya jadikan contoh Pak Chan. Jadi contohnya itu kalau kamu menyerupai ini, kalau menyerupai ini hukumnya dosa. Terus bukankah Allah sudah menciptakan bentuk yang sempurna? Jadi janganlah kalian itu merubah-rubah bentuk kalian seperti laki-laki dan perempuan gitu Pak. Jadi Ah, lebih mengarah ke unsur unsur hukum dan unsur sosialnya di situ Pak. oh gitu ya. Nggih. Di sekolah punya infokus ya Pak? Ada Pak. Ada ya. Saya Ada. kira kelengkapan peralatan yang ada di sekolah, kemudian eh, siswa kita itu memang perlu kita arahkan kepada kejelasan eksistensi dirinya. Saya kira seperti itu ya. Nggih. Sampai kemudian kalau mereka kemudian sudah mulai agak beranjak besar, seperti MA atau masih di SMP itu kan masih mencari jati diri. Ya. Tapi kalau sudah ditanamkan konsep awal itu bahwa uh, ada kejelasan eksistensi mereka, saya kira nanti itu memperkuat pemahaman mereka tentang apa yang dibicarakan tentang uh, fi ahsani takwim itu ya Pak. Ya Pak. Ya, ya. Dari pertanyaan-pertanyaan siswa kira-kira itu ketika dikaitkan dengan realitas empiris yang ada di Probolinggo itu seperti apa kira-kira Pak? Kalau Respon siswa.
responnya itu ya gimana ya? Ada yang tanya gini, Pak. Masa ndak boleh, Pak? Wong cuma sebentar, Pak. Kan hanya dalam kegiatan drum band saja. Atau kan cuma pakai anting, Pak. Kan cuma pakai biasanya kan pakai anting-anting itu, Pak, yang menyebut perempuan itu, Pak. Kan cuma pakai anting saja, Pak. Kadang model rambut itu lagi, Pak. Oh, coba model rambut kayak gini nih, Pak, masa ndak boleh gitu, Pak. Respon Pak Guru gimana? Kalau respon saya, iya tetap itu tetap ndak boleh. Karena kalau awal sudah seperti itu, nanti akan keterusan seperti itu karena kamu akan merasa enak dan merasa nyaman dan merasa senang dengan memakai hal-hal itu. Dan setelah itu kamu akan terus berlanjut hingga sampai akhirnya jadi bencong gitu, Pak. Kan soalnya kan anu Pak, kalau salon-salon di daerah Probolinggo itu banyak seperti itu soalnya, Pak. Bahkan ada pernikahan, Oh gitu. nggih, bahkan ada pernikahan sesama jenis, ada, Pak. Itu nanti kan efeknya ke depan klimaknya barangkali yang seperti itu ya. Nggih. Sebenarnya kalau terjadi pernikahan seperti itu kan tidak fitrah lagi itu. Iya, Pak. Tapi itu rata-rata di yang Ya, punya secara salon itu, Pak, yang perias-perias itu, Pak. oh gitu ya. Nggih. Oh sampai sudah seperti itu ya di Probolinggo ya. Ya, nggak ngerti juga, Pak. Ya mungkin padahal itu saya Ya. nggak ngerti, saya bilang nggak ngerti itu padahal itu ada yang di dekatnya madrasah ada, Pak. Madrasah diniyah itu, Pak, ada orangnya itu. Nah, Ada yang pondokan juga ada, Pak. Anak pondokan itu, Pak. Makanya saya hmm. mengangkat tema itu lewat lewat Hiasan Takwim itu, Pak. Ya saya kira kalau seperti itu ini PR berat, PR besar ini untuk para ustadz ataupun seperti Pak Rohamad ya sebagai guru ini Nggih, Pak. karena mereka harus diserang terus ini berdasarkan realitas yang mereka dapatkan dalam lingkungan Nggih. bahwa itu terus mereka temukan sementara konsep yang kita tawarkan itu dalam jumlah yang terbatas dalam artian ya kalau dilihatnya terus sementara Pak gurunya itu kan memberikan materi itu barangkali 2 kali seminggu ya. Iya, Pak. Ngajarnya kalau Al-Quran hadis 2 kali seminggu, 1 kali seminggu. 1 kali seminggu saya, Pak, tiap hari Sabtu. Ah, oh, setiap hari Sabtu ya. Iya, Pak. Ya, saya kira ini jadi persoalan yang eh, harus terus diupayakan bagaimana kemudian membangun generasi yang sesuai dengan konsep Al-Quran hadis. Ya, Pak Rahmat. Iya, Pak. Baik, barangkali di sana ada kertas sama pulpen atau pensil Pak Rahmat. Ada, Pak. Pulpen. Oke. Nggih. Siap, Bapak. Ya, ini Pak Rahmat sudah kiai di sana ini. Gimana, Pak? Pak Yai di sana ya, enggak? Pak Enggak, Yai. Pak. Ayatnya wa in khiftum alla tuksitu fil yatama. Langsung ditulis apa anu, Pak? Ditulis langsung ditulis saja. Oh, nggih. Wa in khiftum Ya. an la yatama, Pak ya?
Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Oh, Allah. Untuk situ. Sudah Bapak. Fankihu. Nggih. Ma tabalakum minan nisa. Ma tabalakum minan nisa. Nggih, lanjut. Cukup sudah, Pak. Coba Dikasih- diperlihatkan. Dikasih harkat, Pak. Nah, enggak usah. Nggak usah. Enggak usah. Oh, enggak kelihatan dia. Nggak kelihatan, Pak. Coba dibawa ke belakang, digeser ke belakang. Oh, Apa enggak kelihatan. background-nya? Backgroundnya Di- apa ya? Di foto bagaimana? Kirim ke saya. Oh gitu. Enggak Bapak apa foto? backgroundnya saja Pak. Anu kan. Mati. Coba. Silakan dicoba. Silakan dicoba. Dinonkan. Nggih, siap Pak. Nah, ya. Nah, coba. Dekatkan lagi. Cuma naikkan ke atas. Nah, ya. Ah, ya, sudah mantap, Pak. Ini sudah bisa disertifikasi ini. Sudah mantap itu, Pak. Yang gitu. Bapak dulu tamat di Usuluddin, tafsir hadis. Enggak, Pak. Saya di pondok 6 tahun. Setelah itu di Fakultas Tarbiyah, Pak. Oh, di Tarja. Nggih. Pondok dulu di mana? Di Darussalam. Enggak di anu Pak, di Probolinggo juga di pesantren Zainul Hasan Genggong. Oh, iya. Nggih. Ya, sudah bagus. Tulisannya juga bagus itu. Ya, Terima kasih, baik, Pak. Pak. Mudah-mudahan Bapak terus semangat untuk mengajar anak-anak kita di sana dan mudah-mudahan diberi kesehatan dan umur panjang untuk terus Amin. mengajar ya Pak, Ya, dan amin. semoga sukses untuk berikut-berikutnya. Amin, amin. Ya. Terima kasih Pak doanya, Pak. Ya, kita akhiri dengan baca hamdalah Pak. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.